Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basora Fiansyah dengan ujung NIM 068 dan teman saya Muhammad Bayu Rembonde dengan NIM ujung 019 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu laporan akhir pemodelan dan simulasi. Di sini studi kasus yang kami ambil adalah antrian ST Indonesia. Baik, yang pertama kami jelaskan sistem yang dimodelkan dan deskripsi umum sistem. Sistem yang dimodelkan. Di sini kami modelkan adalah alur pelayanan pelanggan di ST Indonesia, mulai dari pelanggan datang sampai pesanan diterima. Di dalam sistem ini terdapat dua bagian, yaitu server 1 dan server 2. Yang server satunya adalah kasir yang bertugas menerima pesanan dan pembayaran. Server keduanya itu adalah membuat minuman sesuai pesanan. Jadi untuk alurnya itu dari pelanggan datang, antrian di kasir, setelah membayar, pindah ke antrian peracik dan minuman selesai. Dan pelanggan keluar. Jadi alurnya seperti itu. Lanjut, yang kedua itu adalah jenis modelnya. Untuk sistem ini termasuk simulasi kejadian diskrit. Ada pelanggan datang, maksudnya artinya kondisi sistem hanya berubah ketika terjadi kejadian penting. Misalnya itu adalah ada pelanggan datang, pelanggan mulai dilayani, atau pelanggan selesai dilayani. Selain itu, sistem ini acak karena waktu kedatangan pelanggan itu dan waktu pelayanannya tidak tetap. Sistem juga dinamis karena jumlah pelanggan dalam antrian selalu berubah. Oke, ini. Lalu kita masuk ke data observasi. Oke. Di sini kami mengamati 40 pelanggan dan hasilnya itu waktu pelayanan kasir itu rata-rata kita dapat 35 detik. Oke. Dan untuk waktu pelayanan peraciknya itu rata-rata sekitar 76 detik. Lalu ini tabel-tabel waktu pemesanannya dari waktu kedatangan, waktu layanan kasir, waktu kedatangan ke peracik, dan waktu layanan peracik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan rata-rata waktu menunggu pelanggan dalam sistem. Jadi di sini disimulasi dilakukan berdasarkan urutan waktu kedatangan pelanggan. Jadi setiap pelanggan yang datang itu akan langsung disimulasikan dan hasil simulasi menunjukkan waktu tunggu terutama menumpuk di server 2 atau di peracik. Selanjutnya itu analisis hasil. Di sini jumlah pelanggan dilayani itu ada 40, rata-rata waktu pelayanan kasir 35,50 detik. Rata-rata waktu pelayanan peracik 76,25 detik. Total akumulasi waktu tunggu. Rata-rata waktu tunggu itu 248,39 detik. Ini berarti setiap pelanggan menghabiskan sekitar 4 menit hanya untuk menunggu sebuah pesanan diterima. Oke, selanjutnya insight dan rekomendasi dari pemodelan yang telah kami buat. Dari insight-nya itu hasil analisis dari sistem antrian di gerai ST Indonesia menunjukkan bahwa bottleneck utama terjadi pada tahap peracikan minuman atau di baristanya atau peraciknya. Rata-rata waktu yang dibutuhkan di peracik ini jauh lebih tinggi dibandingkan di kasir, yaitu sekitar 76,25 detik dengan variasi yang besar antar pelanggan. Jadi sesuai berapa banyak yang dipesan oleh pelanggan tersebut, begitu juga akan bertambah waktunya. Hal ini menyebabkan penumpukan antrean yang signifikan dan waktu tunggu rata-rata mencapai lebih dari 4 menit. Sementara itu kasir memiliki waktu ideal yang cukup panjang karena proses transaksi selesai lebih cepat dibandingkan dengan pembuatan minuman. Kondisi ini menandakan adanya ketidakseimbangan antara kapasitas layanan kasir dan peracik minuman yang menjadi penyebab utama meningkatnya waktu tunggu pelanggan dan menurunnya efisiensi sistem pelayanan secara keseluruhan. Untuk rekomendasi yang kami berikan itu, untuk mengatasi permasalahan ini perlu dilakukan optimalisasi di bagian peracikan dengan beberapa langkah strategis. Pertama,
Manajemen dapat menambahkan jumlah barista pada jam-jam sibuk atau mengatur shift kerja agar kapasitas pelayanan lebih seimbang dan tingkat kedatangan pelanggan Jadi si manajemennya ini bisa menambahkan jumlah barista pada saat jam sibuk. Contohnya kalau di sini tuh contohnya waktu siang atau sore, waktu orang-orang tuh pulang kampus atau lagi panas-panasnya. Untuk yang kedua, perlu diterapkan standarisasi waktu pembuatan untuk setiap menu agar variasi waktu pelayanan dapat dikendalikan. Untuk yang ketiga, proses persiapan bahan sebaiknya dilakukan sebelum jam ramai untuk mempercepat pelayanan. Jadi perlu diterapkan standarisasi waktu pembuatan. Contohnya pembuatan minuman agar langsung dibuat saja agar waktu ramai tidak terjadi bottleneck. Selain itu, kasir dapat dilatih untuk membantu tahap akhir peracikan. Jadi si kasir ini juga mungkin bisa dilatih untuk membuat minuman agar tidak terjadi penumpukan di server 2. Dengan penerapan strategi ini, sistem antrian di AST diharapkan menjadi lebih efisien, pelanggan lebih puas, dan produktivitas karyawan meningkat secara keseluruhan. Oke, mungkin hanya itu presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja yang bisa kami sampaikan. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kata yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.